Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman. Jadi Vicky semalam nggak upload video ya. Jadi nggak ada reaksi, nggak ada macam-macam. Mungkin dia tahu kalau teman-teman juga masih pada beraktivitas di luar seperti biasanya. Sama kayak gue gitu ya. Gue juga nggak siap untuk mereaksi karena kemarin tuh gue baru pulang dari Bandung itu jam berapa ya, jam 12 dan gue langsung kerja. Dan udah jam 11 mata gue ngantuk gitu teman. Jadi syukurnya memang nggak ada video gitu ya. Kalau ada video mungkin reaksi gue bakal datar banget seperti reaksi gue di video sebelumnya juga gitu ya, nggak terlalu banyak apa ya, menurut gue sendiri gitu ya yang mereaksi gitu, karena gue nggak fokus, dia ada di tempat lain gitu ya, jadi kurang bagus lah. Dan gue yakin ini juga sebagai jeda juga ya, jeda setelah 4 video, lalu di jeda nanti bakal lebih santai lagi kalian. Tapi teman-teman banyak juga yang nggak sabaran gitu ya. Jadi ini mungkin strategi ya teman-teman, strategi untuk jadi trending lagi gitu ya. Dan gue pengen ngebahas masalah itu juga ntar, masalah trending ya. Tapi sebelumnya gue bakal bahas mengenai updatean Instastory ya, Instastory di Instagram. Karena udah lama juga gue nggak bikin update Instastory Instagram ya. Biasanya ke YouTube tuh 2 hari ini ke YouTube terus ya update-nya. Jadi langsung aja kita update di Instastory Instagram. Sebenarnya banyak kemarin-kemarin yang gua bahas ya teman-teman. Termasuk mungkin ini ya dari Vicky Naki Family karena paling belakang nih. Jadi mamanya Gubernur Jawa Selatan lagi sibuk ngecek keadaan warganya yang nanti akan segera dilaporkan pada gubernur. Jadi pembahasan mengenai Jawa Selatan ini kan booming banget ya di kalangan penggemar Vicky Naki dan Tukba gitu ya. Ya syukurnya mungkin Vicky Naki Family, keluarga gitu ya, termasuk Mama Eva gitu ya, memperhatikan fansnya gitu ya. Dan ini menurut gue bagus banget ya, bagus banget karena kekuatan utama Vicky Naki adalah fansnya gitu ya. Jadi Vicky Naki Family perlu apa ya, perlu merangkul semua pihak ya, merangkul semua fans-fansnya untuk terus mendukung Vicky Naki ya, jangan dipecah belah gitu maksud gue gitu ya. Jadi hater-hater ini kan sebenarnya mau memecah belah nih. Kalau Mama Eva dengar, kalau Vicky Naki Family dengar ya, banyak hater-hater ini tujuannya adalah memecah belah fansnya gitu ya. Dan itu udah terbukti dari kasus-kasusnya Dayana, kasusnya pokoknya macam-macam. Mereka itu tujuannya bukan karena pro pada satu pihak atau pihak tertentu. Mereka itu tujuannya adalah memecah belah, karena nanti bakal ada, oh ini yang benci, oh ini yang pendukung. Padahal nggak semuanya bisa gitu. Kita ini sebenarnya hanya penikmat ya, banyak yang hanya penikmat konten-konten Vicky Naki. Karena itulah Vicky Naki ini drastis banget, kadang-kadang naik, kadang-kadang agak turun gitu ya. Karena memang itu, karena sebagian besar penggemar Vicky Naki adalah penikmat, bukan sebagai pelaku gitu ya, sebagai pelaku untuk mengarahkan orang gitu ya. Jadi ya gue bilang tadi, banyak hater-hater yang pengen mecah belah gitu ya, mengeluarkan isu-isu yang menurut gue nggak penting dalam apa ya, perkembangan Vicky Naki gitu kan. Isu-isu yang apa ya, kedepannya gimana ya, kita ngikutin aja. Itu menurut gua prediksi ke depan itu nggak penting menurut gua. Yang penting adalah bagaimana kita ngikutin alur yang bakal Vicky Naki dan Tukba jalani. Bukan, kita itu bukan peramal gitu ya. Kadang-kadang salah kaprah ya ketika Sejadah Biru membongkar sesuatu misalnya, itu adalah
membongkar yang udah ada gitu, bukan memprediksi apa yang akan datang. Ya itu bedain. Kadang-kadang nggak ngotak juga, banyak yang minta sejadah biru bagaimana nih ke depannya. Ya itu bukannya spesialis sejadah biru, itu spesialis Syamsuddin ya. Kalau sejadah biru ada membongkar yang udah ada, fakta yang udah ada. Kalau untuk menebak-nebak, wah nebak-nebak Vicky bakal kapan nih ke Jakarta, Tukba bakal kapan nih ke Jakarta. Ya itu aja belum terlaksana, kita udah suruh nebak-nebak. Itu bukannya spesialis sejadah biru ya, sejadah merah ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, kalau sejadah merah itu bukan peramal. Jadi kalau menanyakan sesuatu, acara kedepannya nggak bakal dijawab sama dia, karena itu dia bukan Gus Samsudin ya. Dia itu sejadah merah membongkar apa yang sudah terjadi, dan itu masih blur, masih diterangin sama dia gitu. Dan semua orang sebenarnya bisa, cuma dia mungkin pengen lebih jelas aja, biar teman-teman yang nggak jelas jadi jelas gitu. Itu tugas utama sejadah merah, bukan untuk ngeramal. Ingat ya teman-teman, jadi jangan ada pertanyaan lagi ntar nih ya. Pertanyaan, Bang, Tukba ini kan mau ke Jakarta, kira-kira tanggal berapa, bulan apa, pakai kaos apa. Gila, gue bukannya Gus Samsudin gitu ya. Jadi itu aja update gue di Instastory ya. Coba kita lihat Nada ya. Nada kayaknya. Nah ini Nada kemarin kayaknya dia kena musibah ya. Jadi dia ini mobilnya dia apa mobilnya Vicky sih? Gue bingung kadang-kadang. Ya intinya dia kena musibah, ditabrak sama pelajar gitu ya, dan akhirnya penyok kelihatan tuh, sayang banget ya. Klaim asuransi Nada gampang. Cuman ribet juga sih emang, harus masuk ini satu titik, ini cup ini mesti dibongkar semua, dicat ulang ini mestinya. Kalau bisa sih ganti baru aja. Jadi satu cup gitu kan, biar kalau ketok nggak banyak yang nggak rata ya teman-teman, dan ketahuan nanti kalau jual beli banyak pedagang-pedagang yang ngerti ini barang udah pernah diketok, ini barang udah catnya udah bukannya ori lagi. Gue soalnya pengalaman gitu ya teman-teman, jadi orang tuh tahu aja gitu, ini catnya bukan asli, padahal secara kasat mata nggak ada bedanya gitu ya, dan orang-orang bisa prediksi itu gitu. Itu Gus Samsudin juga sih kadang-kadang penjual mobil. Jadi itu aja kayaknya untuk Instastory ya dari Vicky Naki ya. Kemarin dia nggak ngeluarin video dan cuma ada kucing aja. Kucingnya lagi tidur, sama gue juga tidur gue jam 11 gue tidur udah ngantuk banget karena kurang tidur, dan bangun-bangun badan pada pegel, sakit nih badan. Dan nggak ada lagi kalau di Instastory ya. Jadi gue bakal langsung update ke YouTube ya, karena kita bakal ngelihat trending yang kemarin. Kira-kira video Vicky itu masih di trending nggak sih, dan video yang lain nyusul nggak sih. Jadi kita prediksi di sini ya. Jadi langsung aja ke YouTube trending yang seperti yang video gue sebelumnya. Kita ke aplikasi YouTube, di bawah logo YouTube ada eksplorasi, kita klik eksplorasi, ada trending teman-teman. Nah ini trending udah berubah banyak. Kemarin gue bikin video trending kapan sih, kemarinnya lagi kalau salah. Jadi sekarang tuh udah bola ini. Udah bola menguasai ya, bola. Dan ini video-video baru kayaknya, dan ini kayaknya Korea nih. Jadi gue ingatkan ya teman-teman, jadi yang masuk trending Indonesia belum tentu video Indonesia, bisa aja video luar negeri tapi yang nonton orang Indonesia gitu, itu maksudnya. Jadi ini kayaknya juga bukannya orang Indonesia. Udah 15 juta itu gue nggak tahu nih, pasti penggemar Korea tahu dah. Dan MotoGP udah pasti ya. Ini jurnalis misteri ini sering banget masuk trending loh. Gue nggak paham. Jadi trending itu kadang-kadang pengaruh juga dari timnya YouTuber itu sendiri ya, karena untuk jadi trending perlu pengalaman ya, dari mungkin tag-nya,
dari judulnya, dari thumbnailnya, yang istilahnya bisa menarik perhatian orang untuk datang gitu, atau sesuai dengan algoritmanya Google. Karena Google itu sama seperti trending ini ya, berubah-ubah tiap menit. Nah, algoritma Google itu berubah-ubah, teman-teman. Jadi apa yang lu udah lakukan hari ini belum tentu lu bisa mengulang kesuksesan yang kemarin gitu ya. Jadi algoritma berbeda-beda terus gitu. Tuh ini lagi terus kayaknya ada video-video baru termasuk Pak Jokowi. Nah, momen-momen kayak gini juga, misalnya kayak momen Vicky nih, bagus sebenarnya, tapi kenapa dia nggak trending? Karena dia berbenturan momennya, uploadnya sama video-video yang udah pasti trending lah, kayak Pak Jokowi gitu, udah pasti trending lah. Udah kayak youtuber lain pasti trending. Itu dia walaupun bagus video Vicky, tapi kalau misalnya pas dia upload itu bersamaan dengan video-video yang udah yakin pasti trending, itu agak susah teman-teman gitu ya. Jadi faktor luck juga sangat mempengaruhi menurut gue ya, karena kita nggak tahu, kita upload ternyata yang udah pasti trending upload ya apes kita gitu kan. Nah, Neni Caknan kemarin urutan kedua ya, kalau ketiga sekarang udah turun drastis juga nih, nggak tahu keberapa dia ya. Nah, Minecraft juga kemarin kita lihat ya, dia udah turun juga drastis juga kayaknya. Dan ini kalau nggak salah kedua ya, urutan kedua, cover ini kedua kalau nggak salah, tapi udah sekarang coba kita lihat ya urutan berapa dia ya. Udah ke 6 ya, jauh juga, udah turun ke 6 dalam satu hari. Waduh, Vicky videonya nggak ada nih teman-teman kayaknya nih. Turun drastis. Wah, alhamdulillah masih ada di trending ya. Trending di halaman pertama ya, masih di halaman pertama ya. Jadi kita lihat dia trending berapa ya teman-teman. Wah, udah jauh banget, udah trending 33, tapi alhamdulillah masih di trending ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang gue bahas di sini. Teman-teman gue juga bilang di IG juga bilang, "Bang, itu Vicky Naki trending karena dia udah ngelepas hashtagnya Ome TV Real Life, Ome TV internasional dan macam-macam." Dan gue lihat memang benar ya, di sini tuh nggak ada hashtag Ome TV ya teman-teman. Biasanya Vicky pakai hashtag itu teman-teman, walaupun dia sebenarnya ngevlog gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, apa alasannya, cuman kayaknya memang agak berpengaruh pada trending teman-teman, karena kayaknya pihak YouTube itu nggak rela kalau ada pihak ketiga itu jadi trending. Ome TV kan pihak ketiga dari YouTube ya, karena Ome TV juga ya video juga gitu. Jadi gua rasa memang algoritma Google bakal membatasi itu gitu ya, ketika itu jadi iklan gitu kan, iklan algoritma maksudnya iklan pihak ketiga gitu. Jadi Google menganggap itu sebagai iklan ya, Ome TV gitu. Takutnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika itu dicopot ya, dia kayaknya melaju jadi trending gitu ya. Sayangnya nggak diikutin sama video-video yang lain ya teman. Kita cek ya video-video Vicky yang lain. Kayak video ini udah berubah ya teman-teman tagnya. Karena ini sponsor, jadi tagnya berubah jadi Indomie hype abis rendang. Dan ini gue yakin nggak bakal trending juga teman-teman. Ini karena iklan ya, ini YouTube bakal membacanya sebagai iklan. Sedangkan iklan ini bukan iklan YouTube, iklan di luar pihak ketiga gitu. Gue yakin nggak bakal, gue yakin sih nggak bakal trendingkan sesuai logika gue ya. Karena algoritma Google ini ngelipet juga teman-teman. Dia mau menang sendiri juga sebenarnya. YouTube juga nggak mau ada iklan gratis kan. Dan gue yakin ya syukur-syukur sih gue salah ya, dia bisa jadi trending nih. Itu sih logika gue sih. Coba kita cari yang lain ya, yang Indomie juga udah pasti pakai hashtag Indomie ya teman-teman. Sorry. Dan ini
ini pakai masih teman-teman, masih pakai Ome TV internasional. Ini sayang banget ya teman-teman. Padahal ini bukan Ome TV sebenarnya, walaupun memang ini Ome TV Real Life. Tapi ada baiknya Vicky Naki ini bikin hashtag baru ya. Ini ide aja sih menurut gua, karena itu bakal berpengaruh juga minimal ya, karena Vicky jadi terjebak sama Ome TV aja gitu. Karena dia kan udah mau mengeluarkan sayapnya nih untuk vlog. Kalau menurut gua nih, Menara Sejadah Merah lebih baik dia bikin hashtag baru selain Ome TV ya. Ya mungkin dia merasa berjasa, Ome TV itu merasa berjasa buat Vicky Naki ya. Jadi dia tetap mau menghubungkan Ome TV dengan vlog-vlognya. Itu nggak masalah sih. Karena untuk trending atau tidak trending nggak mempengaruhi juga sih. Karena gue lihat viewernya sama aja gitu. Jadi cuman ada kebanggaan sendirilah bisa trending gitu. Tapi ya itu gue bilang mungkin hashtag ini juga berpengaruh ya. Tapi gue yakin tim-timnya TV lebih pro daripada pendapat gue ya teman-teman. Jadi ini cuma pendapat gue aja, mungkin aja gue salah ya. Dan coba lihat yang lain. Barangnya pasti original dan pasti gratis ongkir. Ome TV ya. Yang lain juga sama. Coba kita lihat waktu ketemu sama Tukba di season kedua ya. Sama masih pakai hashtag Ome TV walaupun itu vlog ya teman-teman. Jadi Vicky Naki kan udah hampir mau subscribernya hampir mau 6 juta ya. Banyak yang live live count ya untuk subscriber Vicky Naki. Dan gue juga diminta banyak, bang ayo dong bang bantu untuk up subscribernya Vicky Naki. Terus gue bilang gue harus ngelakuin apa gitu ya. Ya nggak tahu loh, pokoknya abang bantu up. Bro, gue ini kalau bisa nge-up subscriber YouTube gue udah up, udah jadi 100.000 sekarang. Jadi salah satu untuk membantu Vicky untuk subscriber jadi 6.000 ya, kita ajak lah teman-teman yang belum subscribe Vicky, tolong subscribe sekarang ya. Jadi jangan kalah sama karena ini mungkin trennya ngikutin Ari Agassi yang kemarin countdown di 100.000 subscriber ya. Jadi kita bakal countdown di 6 juta subscriber. Gila banget dan sukses terus buat Vicky Naki. Subscriber bukan apa-apa sebenarnya. Yang terpenting kalian nonton. Percuma 6 juta subscriber kalau yang nonton nggak sampai 3 juta pun nggak nyampe gitu. Jadi maintain lah fans-fansnya Vicky maintain fans-fansnya supaya lebih militan lagi, supaya bersatu lagi, jangan ada yang memecah belah lagi. Kita untuk satu tujuan gitu ya. Untuk mengangkat nama Vicky Naki itu fans untuk fans-fansnya. Nggak penting subscriber menurut gua nih ya, nggak penting subscriber. Banyak artis-artis yang beli subscriber banyak gitu, bisa banget, bisa jadi 10 juta pun bisa gitu ya. Ada yang beli, ada yang jual beliin itu gitu ya. Tapi yang terpenting adalah penontonnya teman-teman. Kalau penontonnya sedikit, buat apa subscriber banyak? Nggak menghasilkan apapun dari subscriber yang banyak menurut gua ya teman-teman. Yang terpenting adalah kalian nonton, kalian nikmatin, dan sedapat mungkin kalian bikin story supaya teman-teman kalian juga ngelihat, oh lu lagi nonton apa sih, oh nonton Vicky. Jadi ikut mempromosikan Vicky. Itu sih menurut gua, dari mulut ke mulut itu lebih mantap ya daripada hanya sekedar apa ya. Ya gue juga melakukan itu ya teman-teman. Gue bikin video tentang Vicky di Instagram gue, di Facebook gue, di yang lain gue mempromosikan Vicky gitu. Bukan hanya omongan pada fans-fansnya aja. Pokoknya kan udah subscribe. Buat apa kita promosiin lagi, orang mereka udah subscribe. Tapi di akun-akun asli kalian juga promosiin ya teman-teman, supaya yang lain juga pada tahu nih tentang cerita tentang Vicky Naki.
Oke gitu aja update gue panjang banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye teman-teman.